Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lutfi Servis. Di depan saya sudah ada servisan Xiaomi Redmi 2 Prime yang kata user ini akibat kecemplung ke dalam kloset ya. Yang bagian atasnya aja yang kecemplung ya, dan bisa kalian lihat di deretan kameranya itu terdapat ada bekas ataupun endapan air yang masih tersedia di sana ya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjutnya kita bongkar handphonenya terlebih dahulu. Sebelum kita bongkar, kita harus mengecek dengan menggunakan multitester. Di sini saya tidak dengan menggunakan multitester. Di sini saya menggunakan power supply ya, yang berbentuk MBR. Bisa sekaligus power supply, bisa juga dikatakan MBR ya. Dan kita bisa mengeceknya dengan menganalisa dari arah baterainya ya. Baterainya di bagian paling pojok itu yang negatif, dan bagian yang paling pojoknya lagi yang bagian yang positif. Jadi jangan sampai terbalik. Dan bisa kalian lihat di tegangan 40 volt itu ampernya menunjukkan sebelum ditekan power itu naik tinggi ya, hingga 1 watt lebih ya. Itu bisa diartikan, bisa kita analisa bahwa Xiaomi Redmi 2 Prime ini konslet ataupun short pull ya. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut kita bongkar handphone ini. Sudah kita melakukan pengecekan tadi dengan menggunakan power supply untuk analisa handphone ini kerusakannya berada di bagian mana ya. Oke, jadi kita bongkar terlebih dahulu, dan setelah saya terawang di bagian mesinnya itu terdapat endapan air-air ya yang sudah menjadikan korosi. Untuk bagian bawahnya itu tidak terdapat ada air karena ini handphone ini kecemplungnya ke dalam kloset kamar mandi atau tempat kita boker ya. Dia membawa HP mungkin ke tempat bokernya, dan sambil memainkan HP, sambil ngerokok, sambil boker, dan ketika mau membersihkan hasil bokerannya dan kecemplung lah ya. Begitulah, saya pun juga dulu pernah mengalami seperti itu ya, karena di tempat boker itu enaknya kita sambil main game, main HP, lihat-lihat sosmed, dan sambil ngerokok ya. Kayak begitu, itu enaknya sih. Dan oke, kita langsung bersihkan dengan menggunakan thinner. Thinner yang saya gunakan adalah thinner Impala dan sikat gigi ya. Kita bersihkan di bagian yang korosinya. Kita harus lebih teliti untuk membersihkan bagian yang korosi. Hanya di bagian yang terdapat korosinya saja. Untuk bagian yang tidak terdapat korosi tidak usah kita bersihkan, karena handphone ini terjadi korosi hampir seluruh di bagian mesinnya. Jadi kita bersihkan untuk keseluruhan yang terdapat korosinya ya. Dan kita cek juga di belakangnya. Di belakang kalinya itu terdapat ada yang berwarna putih kayak begitu ya. Biasa di Samsung di Redmi 2 Prime itu kalaupun tidak terkena air itu suka ada yang berwarna putih-putih. Tapi di sini saya membersihkannya agar lebih afdol lah. Jadi saya bersihkan semuanya, dan saya pun juga membuka kaleng dari tutup IC PA, IC RF, dan IC powernya ya. Kita akan mengeceknya dengan teliti dan seksama, karena untuk konsleting itu diakibatkan terjadi ngeground ya. Artinya arus yang seharusnya meneruskan arus, dia malah mentok di situ. Jadi terhambat oleh satu komponen yang menyebabkan handphone ini konslet ya. Begitulah pokok intinya. Biasanya kebanyakan di komponen kecil seperti kapasitor dan resistor. Kebanyakan tuh di kapasitor. Kalau untuk di IC itu tidak menutup kemungkinan juga ya, sedikit sih kasus di lapangan yang konslet di bagian IC ya, kalau untuk terkena air. Tapi untuk kasus yang jatuh itu banyak juga tuh yang di IC-nya. Nah, jadi di sini sudah saya bersihkan, dan kita akan cek dengan menggunakan power supply ataupun MBR buat mengecek tegangan arus apakah ini normal ataukah tidaknya ya. Jadi untuk menganalisa suatu kasus itu kita membutuhkan alat yang namanya power supply ataupun tester. Dan di sini sudah saya cek juga positif ke positif, negatif ke negatif, tapi tidak ada hambatan arus yang ceklek ataupun naik langsung ketika kita tidak menekan tombol apapun ya. Dan di sini berarti handphone ataupun mesinnya tidak dalam keadaan konslet lagi sesudah kita bersihkan tadi ya. Tapi kita
harus mengeceknya lebih lanjutnya lagi ketika kita sudah memasangkan si LCD-nya ya, karena kalau kayak begini kan kurang afdol walaupun mesinnya juga menyala seperti yang seharusnya. Karena kalau kita memasangkan LCD, siapa tahu di LCD-nya ada yang konslet, di touchscreen-nya tidak bisa disentuh, ataupun di IC lampunya terdapat konsleting yang mengakibatkan tidak menampilkan gambar. Kalau untuk tegangan sih di mesinnya itu sudah normal ya, naik turunnya, berarti si mesin ini sudah hidup seperti yang seharusnya dia menyala ya. Dan di sini di soket LCD-nya itu terdapat korosi yang begitu parah, sudah menghitam dan sudah mengakibatkan jalur satu dan jalur yang lainnya itu bersatu akibat endapan si air yang sudah parah itu menjadikan hitam ini. Dan sudah saya bersihkan dan masih ada hitam-hitamnya, tetapi ya kita akan mencobanya dengan menggunakan mesinnya ya. Sudah kita bersihkan semuanya. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, karena satu subscribe itu sangat berharga banget bagi saya, khususnya saya itu teknisi pemula. Dan karena subscribe kalian membuat saya lebih semangat dan lebih semangat lagi buat upload dan upload terus ya, supaya kalian pun juga mendapatkan informasi terbaru dari saya kalau kalian subscribe channel saya. Dan di sini saya nyalakan, tetapi handphone ini tidak mau menyala ya, mungkin baterainya ya ngedrop akibat konsleting yang terjadi ya, mengakibatkan baterai cepat panas dan baterainya juga cepat habis. Kita menggunakan power supply di sini, dan ketika saya yang positifnya saya masukkan ke jalur pibet, tempelkan ke jalur pibet, dia konsleting ya. Nah dia konslet seperti ini, dia naik lagi 1 pot lebih ya ampernya itu. Dan ketika saya copot si soket LCD-nya, dia tidak terdapat konslet apapun ya. Ini anehnya sih, berarti konsleting itu terjadi akibat LCD-nya yang konslet ya, ataupun nggak tahu dari soketnya, nggak tahu dari dalamannya. Kalau dari soketnya sih menurut saya itu udah maksimal dan udah oke ya. Udah oke, artinya kalau misalkan ada putus jalur dari soket LCD, dia tidak bakal menampilkan gambar, tidak akan konslet, artinya tidak konslet, tidak short, tegangan tidak akan naik sebelum ditekan tombol power, tetapi dia tidak akan menampilkan gambar kalau si soket ataupun jalur si LCD-nya itu putus ya. Tetapi ini dia tiba-tiba ngeground ya, ada yang ngeground, salah satunya mungkin nggak tahu di soketnya, nggak tahu di LCD yang bagian dalam-dalamnya karena ini terkena air. Jadi di sini saya tambahkan solder yang banyak dan saya merapihkannya sampai benar-benar mengkilap terlumuri oleh solder, dan si kaki-kakinya itu sesuai dengan alur atau arahnya masing-masing biar tidak terjadi antara kaki satu dan kaki yang lainnya itu ngeground ataupun beradu ya, biar terhindar dari konsleting. Dan di sini saya coba lagi dengan menggunakan LCD yang lama, saya coba lagi dengan menggunakan tester ataupun power supply dan masih konslet ya. Kalau konslet kayak gini saya tidak berani untuk memainkannya terlalu lama atau menggunakan power supply itu menekan terlalu lama, dan saya mencobanya dan ada panas-panas di dekat IC lampunya ya, artinya di jalur yang paling kanan itu di area IC lampu ya. Dan saya pun juga menyiapkan LCD yang baru. Di sini saya mencoba dengan LCD yang baru. Kalau misalkan ini konslet dari mesin ataupun dari LCD-nya, saya akan cari tahu dengan menggunakan LCD yang baru. Dan di sini saya masih menggunakan power supply dan tidak ada terjadi konslet sama sekali, berarti fix dari LCD-nya yang konslet ya. Saya lumuri timah pun juga LCD masih tetap konslet, padahal dari kaki satu dari ke kaki yang lainnya itu masih berjauhan ya, tidak ada yang beradu, tidak ada yang menempel, tetapi anehnya konslet. Ada satu jalur yang putus, dan jalur itu kalau memang benar-benar putus, dia tidak bakal mengakibatkan handphone ini konslet ya, hanya saja dia bakal mengakibatkan handphone ini tidak menampilkan gambar ataupun yang lainnya ya. Tapi di sini si LCD ini malah konslet ya. Ini menurut saya ini bisa analisa ini antara dari soket ataupun dari dalamannya, karena kecebur ke air kloset ya. Dan di sini saya mencoba lagi dengan LCD yang baru, siapa tahu keberuntungan masih berpihak kepada saya ya.
daripada mengganti LCD-nya ya akan lumayan mahal lagi gitu. Jadi saya juga ya kondisikan user ya, keuangan user gitu. Tetapi kalau masih konsep kayak begini dan susah untuk diakalin ya apa boleh buat, kita konfirmasi dulu ke user bahwa yang menyebabkan handphone ini mati terdapat pada LCD-nya yang konslet ya, konsleting. Jadi kita harus mengganti LCD-nya dengan yang baru. Kalau misalkan ini tidak berhasil, kita harus konfirmasi dulu, jangan kita main asal ganti ya. Sebenarnya ini di mesinnya pun juga kalau nyala bakal terjadi konslet ya, karena banyak yang korosi pada mesin-mesin Redmi 2 Prime ini. Kalau misalkan handphone ini menyala bakal terjadi konslet juga pada Redmi 2 Prime. Tetapi karena sudah saya bersihkan, jadi yang saya bersihkan itu di mesin Redmi 2 Prime ini saya anggap ini sodako saja. Jadi kalau misalkan ini harus melakukan pergantian LCD, saya hargakan untuk pergantian LCD-nya saja, karena kasihan usernya. Sekarang LCD lagi mahal karena sekarang lagi PSBB lagi di Jakarta. Jadi stok impor itu agak kurang ya, kurang maksimal. Jadi LCD melambung tinggi lagi setelah kemarin ini normal dan sekarang PSBB lagi, jadi harga LCD-nya naik kembali. Dan kalau saya hargakan dengan harga perbaikan pembersihan mesin agar tidak terjadi konslet dan pergantian LCD, itu akan sangat mahal sekali. Jadi di sini saya anggap yang pembersihan mesin agar tidak terjadinya short pada masa depan itu saya anggap itu sodako saja, dan di sini saya akan melakukan pergantian LCD dan hanya akan nota untuk melakukan pergantian LCD-nya saja, tidak untuk konsleting pada area mesin dan pembersihan apapun lainnya. Ketika saya coba LCD di sini, LCD mau hidup, tetapi sudah logo Mi dia mati lagi. Itu nggak tahu kenapa, mungkin dia maunya memakai baterai ya, mungkin ya. Di sini saya belum pasangkan ya kembali, tapi saya akan pasangkan langsung ya. Dan ini sudah saya cut dan ini masih booting dan dia mau masuk ya. Ini untuk LCD yang lamanya, dan benar saja konsleting terjadi pada LCD-nya, dan sudah kita melakukan pergantian LCD, dia mau menyala seperti sedia kala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.